Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada pimpinan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk sahabat santri Kolong Mojopahit dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan jasmani, iman dan takwa kita, dan semoga kita selalu dan senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat karena kita sudah di akhir zaman, juga umur kita tambah tua, masa nggak mau memperbaiki diri, kan seperti itu logikanya. Dan semoga Allah selalu senantiasa memberikan rezeki yang barokah, berhasil kathah, awake sehat walafiat, dan awake kesehatan yang jasmani, kesehatan jasmani rohani yang barokah. Untuk konten pada malam hari ini tentang mitos, itu mitos tentang adanya gerhana bulan. Kalau di zaman kecil saya ya, kalau ada gerhana bulan itu pasti ada namanya sholat gerhana, itu pasti ya. Sholat gerhana itu kan pasti. Dan ada sanep-sanepan, jangan keluar, nanti dipangan buto, ataupun bulannya dipangan buto, dimakan oleh buto. Dan itu pada waktu gerhana itu pasti berkumpul di satu desa, itu berkumpul ya, mengadakan acara tasakuran dadakan ya, pakai api unggun biar orang-orang hangat dan bisa merapatkan barisan. Yang kita ambil ini nanti apa sisi positifnya dari gerhana bulan dan apa sisi negatifnya dari kejadian tersebut. Pasti Allah menurunkan peringatan, itu pasti ada sebab musababnya. Nah, sebab musababnya yang baik ini untuk kita memperbaiki diri agar lebih baik lagi, dan yang kejelekannya itu agar kita menghindari. Nah, nanti langsung saja kita hadirkan seperti biasa. Kita bersihkan dulu ruang mediatornya. Hancur Allah. Sallallahu alaihi, dibersihkan bersih awak sehat barang kas Allah. Sallallahu alaihi. Ya Allah, izin sang yang, ya Allah, saya minta dihadirkan jin muslim yang paham dan betul dengan gerhana bulan, kejadian-kejadian gerhana bulan atau sebab musababnya ataupun hikmah dibaliknya di gerhana bulan itu tadi. Sallallahu Allah. Masuk dalam tubuh mediator. Musuhnya hancur lebur. Allah. Saya minta dilindungi energi positif sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tapi gini, sebelum acara lanjut, sudah Islam? Alhamdulillah sudah. Kalau sudah Islam, boleh saya ngecek untuk keislamannya? Silakan. Silahkan membaca 2 kalimat syahadat dan 3 kali membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Syahadatnya 2 kali, tambah lagi, coba diulangi lagi syahadatnya 2 kali untuk memastikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Nah ini gimana? Ini kalau ini kan temanya tentang gerhana bulan kemarin ataupun tadi malam. Nah itu kira-kira hikmah di balik kejadian itu apa dan sebab-sebabnya itu apa? Hikmahnya dari kejadian alam itu pengingat atas kebesaran dari Sang Pencipta, bahwasanya semua yang ada di semesta itu patuh tunduk kepada yang menciptakan. Tidak ada yang keluar dari tempatnya tanpa sepengetahuan. Tidak ada yang bergerak tanpa izin Allah. Semuanya itu patuh sesuai dengan perintah Sang Pencipta. Coba dibayangkan, semisal matahari terlalu dekat misalnya dengan bumi atau bulan, itu pasti berbahaya bagi makhluk sekitarnya. Tapi karena Sang Pencipta itu maha adil, maka dibuat jarak yang sekiranya tidak sampai merusak. Matahari itu panas, merusak dari api itu merusak. Tapi jika di tempat yang tepat, jarak yang tepat, digunakan dengan cara yang tepat, maka bisa menjadi sumber kehidupan. Dan terjadinya gerhana itu adalah peristiwa sejajar bulan dan matahari, bumi sejajar. Untuk pengingat saja. Oh, sebagai pengingat. Nah, kemarin itu setelah adanya gerhana, itu langit di barat itu kalau dilihat di sini ya, itu terlihat merah. Ketika sore, ketika setelah adanya itu tadi, gerhana tadi. Yang panjenengan tanyakan itu apanya? Kira-kira apa? Itu tadi, itu apa? Kok biasanya kan setelah gerhana, pada saat gerhana itu kan merah, bulan kan terlihat merah. Setelah gerhana itu yang di sini terlihat merah, sisi baratnya itu terlihat merah sampai pagi. Kejadiannya tadi malam. Itu hal yang wajar itu. Pantulan cahaya. Jadi tidak ada yang istimewa. Kalau dari sanepan orang-orang Jawa, orang-orang terdahulu ya, itu adanya gerhana bulan itu bulannya dimakan buto ataupun ada istilah-istilah yang lain. Itu kira-kira itu kalau bulan dimakan buto, ya butonya sebesar apa? Itu kiasan. Oh, kiasan. Bukan makna yang sesungguhnya. Yang dimaksud agar berhati-hati ketika keluar malam. Berhati-hati. Kalau lebih dalamnya itu adalah berhati-hati dengan diri sendiri, nafsunya sendiri. Jadi bukan kok menjerumus ke yang seperti itu. Bukan. Ini kan sanepan orang Jawa untuk mengingatkan anak-anak kecil
kecil gitu kan. Ya, ya mungkin maksudnya dulu itu ya agar tidak kelayapan. Lalu ada lagi gak hikmah di balik kejadian itu untuk pengingat manusia itu, kira-kira ada? Kalau dulu sekali itu bulan itu dianggap sebagai dewa, bulan dan matahari dianggap sebagai dewa. Nah, ternyata kan mereka kan bukan, mereka ternyata juga makhluk. Sehingga Allah itu, sang pencipta itu membuktikan dengan gerhana itu bahwa bulan juga bisa ditutupi matahari, dan matahari yang sebesar itu juga bisa ditutupi bulan. Tidak ada yang maha kuasa dari ciptaannya Allah. Yang maha kuasa hanya yang menciptakan. Seperti itu hikmah di balik kejadian itu, Ya, sebagai pengingat kita ya agar tidak bahwa salah. Bahwa kita tidak boleh seolah-olah kita itu tinggi gitu ya. Nah, diambil hikmahnya bahwa jangan menuhankan yang selain Allah. Bukan matahari, bukan bulan, juga bukan nafsu manusia. Kira-kira ada pesan-pesan terakhir yang mungkin bisa disampaikan? Itu tadi sudah besar. Oh, sudah, itu tadi sudah menyeluruh. Dari kejadian alam kan orang bisa belajar apa-apa yang diciptakan Allah. Kalau langsung ke Allah itu kan terlalu besar, tidak bisa dijangkau Iya. oleh akal manusia dan makhluk semuanya. Tapi kalau melihat, belajar dari ciptaannya, itu akan terasa kebesaran Allah. Bahkan dari hal yang kecil seperti semut, seperti tumbuhan, seperti air. Kenapa kok air itu selalu turun ke bawah, tidak naik ke atas, istiqomah terus turun ke bawah? Itu semua bisa dipelajari, yang ditemukan nanti tentang kebesarannya sang pencipta. Seperti itu. Ya, Ya sudah, terima kasih. banyak-banyak belajar Ya, dari alam sekitar, pekalah terhadap fenomena alam. ya sudah, terima kasih atas kehadirannya dan apa yang disampaikan. Semoga bisa diambil hikmahnya. Saya mohon maaf jika Ya. salah-salah kata. Terima- Saya hanya mengalami lemah. Ya, terima kasih. Silahkan kembali. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi tentang perbincangan kita yang sangat singkat, yaitu bisa diambil hikmahnya. Jadi adanya gerhana ataupun fenomena alam yang terjadi di dunia itu juga sebagai pengingat dan juga sebagai kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dunia ini, semesta dan alam semesta. Bulan saja sama bumi disejajarkan saja bisa, apalagi yang di luar logika kita. Dan banyak-banyaklah belajar tentang apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Nanti kalau kita sudah tahu, nanti kita akan jadinya diam, menunduk. Nah, mengakui kebesaran Allah, ya, diem. Jadi seperti padi kalau sudah tumbuh ke atas itu ke atas, tapi kalau sudah berisi ya tunduk, menunduk karena sudah berisi. Nah, itu tadi, kalau sudah berisi otomatis ya nunduk. Dan masih banyak lagi yang bisa diambil, yaitu tentang ibadah kita. Nah, jadi kita harus ya sebaik-baiknya manusia sebagai orang-orang yang bermanfaat untuk sekitar, dan kita juga harus terus belajar mendekatkan diri pada Allah, belajar beribadah yang baik, belajar berzikir yang baik,
ataupun berkata-kata yang baik, dan jangan sekali-kali kamu jadi orang yang rugi. Nah, jadi orang yang rugi itu contohnya menjelekkan orang ataupun menfitnah orang, itu menjadikan diri kita itu bukan kok yang lebih baik, tapi malah kemunduran. Dan kita juga tidak boleh kita itu mempunyai merasa lebih baik daripada orang lain, karena nanti akan menjadi kata-kata ana khairu minhu, saya itu lebih baik daripada orang lain. Nah, itu tidak boleh, karena sudah ada contohnya. Jadi cukup sekian saja yang bisa diambil hikmah. Akhirus salam, wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.